Oke saudara, kembali di Sapa Indonesia Pekan. Kita sudah bersama dengan teman-teman Kalong. Halo teman-teman, om. Waduh. Abang kalau aku biar Abang-abang biar lah ya. seumuran kan gitu. Kita biasa manggilnya om kalau untuk narsum gitu ya. Karena kan pasti lebih senior juga dan Lebih lebih senior. mengetahui apa yang akan dibahas. Nah itu dia. Tergantung Jadi, kenyamanan sih, om atau abang gitu ya. Tapi yang di sana nggak dipanggil tante tadi kan? yang jangan dong, itu emang nggak mau dipanggil tante. Di sebelah saya Valen ini ada Mas Anif. Kemudian ada Mas Ari dan juga Om Joni. Nah Om Joni ini founder dari komunitas Kalong. Betul Om ya? Betul. Oke. Kemudian kalau membernya yang di sebelah saya ini ada Om BJ dan juga Om Dirga. Om Nah ini BJ dan nanti Om akan Dirga. menjelaskan berkaitan dengan peraturan terbang drone. Ya. Aturannya seperti apa dan juga macam-macamnya Iya, drone. soalnya Karena kalau dilihat nggak cuma satu, banyak ini ada banget ya. 2 meja loh bahkan. Tapi Banyak semuanya ini Om Joni namanya drone aerial. Ya, jadi drone di sini ini ada aerial dan ini spesial untuk drone race. Oh itu ya, yang Ya. race ya. Oke. Oke, nanti kita akan bahas Kita akan bahas kesana, detailnya. Ini banyak banget tapi saudara dan keren-keren. yang dari tadi jadi penasaran itu adalah kenapa sih Namanya Kalong, ya? namanya Kalong. Oke, jadi awalnya itu tahun 2015 itu banyak teman-teman dari dari anak-anak teknik gabung di Ya. grup, terus udah gitu karena kemampuan dari kita untuk zaman dulu kan merakit drone. Oke. Jadi kita Oh. rakitan karena kemampuan akhirnya ketidaktahuan akhirnya kita gabung dalam satu komunitas. Ya. Nah, itu tahun 2015 akhirnya kita gabung komunitas dan berkembang terus sampai sekarang dinamain Kalong karena memang kita ini terbangnya waktu itu kan malam juga Malam kita ya? terbang, Oh, iya, apa iya, juga iya. kita terbang. Gak gelap tuh Om kalau malam? Kenapa? Waktu itu enggak? Enggak, Kelihatan justru ya? Ada lampu-lampu. kalau malam itu kadang kalau untuk areal tuh bagus banget kan. Oh, karena lampu-lampu iya, kota iya, ya. iya. Oh iya, Secara area visual kota. Light-nya bagus sekali gitu loh. Aku pikir Kalong itu muncul karena ya teman-teman kan tadi berangkatnya dari mulai merakit drone. Itu sampai malam nggak kenal waktu gitu. Makanya begadang rakit drone namanya Kalong. Nah, kita Ternyata waktu bukan. itu kita kopdar, terus udah gitu kita ke Pulau Tidung, kita lihat di situ malam-malam kan banyak banget tuh kalong tuh. Kita lihat kalong itu I see. Representasi cocok lah ya. Karena dia juga bagus. terbang juga. Ya, terbang Iya. juga akhirnya ya kita namain kalong gitu loh. Om, sedikit soal 2015 pas awal-awal itu kan drone belum semudah ini untuk belinya juga kan ya waktu itu ya. Ya, Makanya ya, kenapa betul. harus waktu itu rakit juga ya. Ya, jadi Perbedaan sampai sekarang kayak gimana Om? kalau waktu itu kita benar-benar ngerakit nih, kita beli spare part, semuanya kita beli spare part. Jadi udah gitu kamera pun kita masih manual, Iya, kita iya. ambil kamera action cam, terus ya pokoknya memang sulit sekali. Dan kenapa? Karena waktu itu kan drone seperti ini drone yang pabrikan itu mahal sekali. Iya dan, Dan mahal. belum ada built-in kameranya juga ya? Apa sudah ada Zaman langsung? dulu drone yang pabrikan ini udah ada kamera, tapi kameranya kita build sendiri juga. Jadi waktu itu belum ada kamera. Custom banget lah ya? Custom, kameranya kita bisa custom. Oke. Oke, dan berarti peralatan istilahnya peritilannya gitu ya, itu impor atau memang sebenarnya semuanya ada di Kita Indonesia impor, waktu kita itu? impor, Oke. kita impor, terus kita rakit. Nah waktu itu teman-teman dari ya dari Bandung, dari Jogja, anak-anak teknik itu kumpul karena kita kumpul, kita ya akhirnya berkembang. Nah terus masuk lagi ke drone pabrikan ya kita ganti nama lagi. Tadi namanya memang drone rakitan. Drone rakitan. Dan sekarang udah jadi sekarang drone aerial itu drone tadi aerial ya. and racing ya, komunitas drone aerial Ya, and dan racing. Nah, terus abis itu spesifik ke aerial drone. Ah, itu itu apa apa sih sih Mas Mas sebenarnya? Untuk Aku pikir sama aja gitu semua drone tuh ya udah cuma ngerekam gambar, Semua ambil gambar sama dari gitu ya. atas. Oke, dari sini untuk aerial sendiri itu kan jenis footage-nya itu lebih ke statis. Jadi untuk kalau antara drone aerial sama FPV ini sebenarnya saling melengkapi. Oke. Jadi kebutuhannya dia itu untuk footage established, beauty shoot gitu. Nah untuk yang race sendiri ini untuk footage yang agak-agak ekstrim, close object, terus juga indoor kayak gitu. Oh lebih detail manuvernya istilahnya bisa kalau lebih lebih juga ya? manuver dan oke. karena latensinya ini beda karena dia tuh latensinya lebih sedikit. Jadi apa yang kita lihat itu apa yang ada di drone gitu. Itu FPV berarti ya? Ini FPV. Oh, Kalau bedanya oke. tuh kalau FPV itu dia pakai Google sini nanti terbangnya. Pakai kacamata. Wah, itu keren banget. Kalau aerial kan Oke. pakai monitor langsung di Ini sini. ya? Nah ini aku coba lihat satu Om ya. Ya. Semoga nggak jatuh Len, takut juga nih Len. Iya, Nah ini sekarang saudara, ini adalah mas layar mahal. kayak buat ini ya, kayak main game gitu ya, Iya. Game Boy ya. Ini adalah layar dari controller drone aerial, betul ya? aerial. Oke, keren Lebih banget gampang mana sih pengoperasiannya Mas? Aerial atau FPV?
Oke, untuk lebih gampang jelas lebih gampang aerial. Oh. Jadi kalau untuk orang yang mau belajar tuh mending dari aerial dulu Aerial karena dulu, aerial ya. itu kan dia pertama sudah dibekali GPS, terus juga dibekali dengan sensor-sensor. Jadi lebih stabil, lebih safety gitu kan. Beda dengan yang drone FPV begini, Aha. dia lebih manual gitu. Gerakannya lebih manual, lalu kontrol sticknya juga mesti manual. Dia nggak akan bisa kayak hovering gitu. Oh. Gitu. Harusnya Oke, begitu. oke. Nah Om Dirga, kalau melihat perbedaan-perbedaannya secara lebih mendetail, mungkin Om Dirga bisa jelasin tuh. Yang ada di sana kan ada yang kayak bentuknya lucu tuh. Apa Om Kayak apa Om robotik DJ banget malahan? gitu. Mungkin nanti Om Oh, Om DJ DJ, jelasin oke. secara umum ya. Oke, Silakan, Om DJ silakan. silakan. Oke, jadi yang di sini area sebelah sini tuh drone FPV ya. Drone FPV tadi sana aerial. Nah aerial pun sebenarnya dibagi di 3 segmen. Oh. Jadi untuk pemula, untuk intermediate dan juga untuk profesional. Profesional. Nah, karena nggak semua orang juga bisa langsung dijejelin yang gede-gede yang profesional seperti Kayak itu. gini? Yang paling Iya. pemula mana Mas berarti? Yang di depannya. Oh, ini paling yang kecil. kecil-kecil, iya. Oh, iya, iya. Kita untuk memulai pakai yang kecil dulu supaya familiar sama movementnya, sama behaviornya. Foto, video juga sudah mumpuni untuk kegiatan traveling gitu. Rata-rata di bawah juga enak. Ke luar negeri juga masih di bawah 250 gram karena Oh, regulasi ya. iya, iya, gitu. Masuk ke drone rekreasional. Nah kalau udah medium size sama yang lebih gede ya itu udah urusannya sudah tentunya secara image performance lebih bagus, tapi kebutuhannya udah arahnya ke profesional misalnya Profesional. juga untuk job wedding, Ya. pre-wedding kayak gitu-gitu itu udah masuk dan juga bahkan untuk pembuatan film sekalipun. Medium dan pro itu udah bisa ya? Yes, Oh, yang yes. ukuran Karena itu, oke, kemampuan oke. kameranya sudah minimum udah 4K ke atas. Oh. Oh, untuk kemudian ketinggian terbangnya sama dengan ini atau Ketinggian terbangnya beda. Kalau yang bagian sini dia jelajahnya juga lebih jauh, yang gede-gede, terusnya juga terbangnya lebih tinggi. Tapi kan kita ada regulasi. Nanti kembali ke regulasi ketinggian itu dibatasi sebenarnya. Oke. Walaupun drone-nya mampu lebih. kemudian kalau yang FPV sendiri Mas? FPV ini kalau mau yang belajar dulu itu yang biasanya yang ada pelindungnya. Yang seperti ini. Ini kan kalau kena nabrak juga masih nggak apa-apa gitu. Ini untuk pemula. Nah kalau untuk yang lebih advance arahnya ke sini. Secara speed dan manuver ini lebih kenceng sekali bisa sampai 140 km per Itu jam. pabrikan atau custom Mas? Kayak Ini gitu? pabrikan, ini udah pabrikan semua Oh, sekarang. Kalau oke, yang oke. custom ini. Ada yang custom Yang juga ya? dirakit itu. Jadi ibaratnya beli mesinnya, terus sisanya di assemble dan jadi seperti itu. Oke, nah kalau untuk Mas Dirgantara sendiri, Om Dirga, ini kan berarti ada regulasi yang harus dipenuhi lah ya untuk menerbangkan drone-drone ini. Karena teman-teman di Kompas TV pun begitu, mereka-mereka yang memang harus menerbangkan drone, tugasnya itu ada sertifikasi sendiri. Itu memang di setiap lini memang harus seperti itu, Om ya? Iya betul. Jadi awalnya ini kan drone waktu itu mungkin tidak begitu bermasalah ya. Iya. Jadi kebanyak pengguna drone tuh fotografer, videografer, wartawan, penghobi juga, traveling dan lain sebagainya. Iya. Tapi selama dia menggunakan di bawah tidak ada masalah. Oh. Tapi kalau sudah kamera udah naik ke atas itu bermasalah. Karena di atas ini bukan punya kita tetapi milik penguasaan TNI AU. Jadi otomatis gitu. di sana banyak pengguna lain seperti pesawat terbang, heli dan itu membutuhkan regulasi-regulasi. Iya. Untuk teman-teman di Kalong semuanya rata-rata sudah mengikuti regulasi. Oke. Jadi mereka wajib sebelum member baru mereka sudah kita ikutkan ke regulasi. Oh bahkan sebelum... Sebelum mereka Oh, daftar iya, iya, punya iya. pesawat karena kan anggota kita sudah sampai 1.000 lebih ya. Oh, Jadi pengawasannya banyak pun bener. agak susah. Jadi Iya, perlu setiap daerah harus membantu teman-temannya untuk mengawasin karena Iya. untuk teman-teman yang baru beli drone kan senang wah bisa tinggi bisa jauh Iya. gitu. Nah tapi sesuai ketentuan kita tidak boleh melebihi dari 120 meter. 120 meter. Iya, 120. dari Dan ada tanah tempat-tempat tertentu yang memang ada waktu-waktu, nggak boleh nih gitu. Atau Ada. harus izinnya dulu gitu, Om ya? Ya, jadi ada tempat-tempat yang tidak boleh untuk diterbangkan. Memang bedanya kalau kita kan juga pengguna aeromodeling ya. Kalau aeromodeling mungkin di sini kita laksanakan setiap hari misal Oh. bisa. Karena nggak pindah kemana-mana. Tapi kalau Iya. drone bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh ya. Seperti di masjid, di tempat-tempat ibadah, pangkalan militer, ataupun tempat-tempat lain yang memang dilarang. Terutama daerah KKOP ya. Iya. Tempat lalu lalangnya pesawat. Oh Iya. landingnya iya. Itu pesawat karena udah. tidak hanya membahayakan Iya, drone-nya, kalau- ya, Iya. tapi membahayakan juga si Membahayakan pesawat itu orang dia. lain. Ya. Iya, Oke, dan oke, juga menarik mengganggu sekali. sinyal juga itu juga pengaruh atau Iya, jadi nanti di regulasi akan dijelaskan bagaimana dia dari start. Karena ini udah kayak pesawat beneran. Bukan cuma sekedar digunakan langsung bisa terbang enggak. Jadi ada cek bodinya, cek propellernya semua dicek. Jadi ada listnya. Selama list itu sudah dilaksanakan, tapi di sini kan sudah pinter ya, remote-nya sudah ada.
Jadi kalau Oke. dia nggak mau terbang dia error gitu. Oh, gitu. Jadi mereka sudah bisa ngebaca dengan canggihnya drone yang sekarang. Jadi mereka sudah ada gitu. Jadi Oke. tidak perlu lagi pengecekan. Propellernya kurang kenceng misalnya baling-balingnya mereka Propeller udah tuh ngasih tahu. baling-baling itu ya? Oke, Kasih oke, tahu oke. ini kurang kenceng, angin tinggi dan lain sebagainya. Iya. Mereka udah kasih tahu. Jadi dia Iya, smart. keren ya, keren ya. Terakhir, Mas Hanif, kalau tadi kan udah ngomongin juga tuh terkait dengan keluar negeri itu bisa dibawa juga kalau 250 gram lain-lain. Sebenarnya karena regulasi kita bawa drone ini untuk kemudian keluar negeri apapun itu misalkan untuk lomba ataupun bekerja seperti apa? Sebenarnya untuk dari fungsi drone itu kan tidak melulu tentang fotografi ya. Ya. Jadi di negara lain pun memang penggunaan drone ini antusiasmenya sudah banyak juga. Banyak juga ya. Jadi pada saat kita menerbangkan drone itu yang penting yaitu orientasi lingkungannya aja. Selagi kita paham tentang lingkungan setempat, terus ada peraturan yang tidak boleh menerbangkan drone itu jangan dilakukan. Tempat-tempatnya di mana gitu? Iya, memang untuk penggunaan sebenarnya sama aja. Tapi sertifikasi regulasi itu berlaku internasional juga, Om? Berlaku internasional. Cuma Oh, perbedaannya masing-masing ya. Tiap daerah beda Jadi harus ketentuan gitu. nanya lagi nanti ke Ah, otoritas ya. betul. Oke. Sebenarnya sama aja untuk penggunaan drone di negara kita dan luar. Cuman kan memang di negara lain ada yang fungsi drone tuh sebagai fasilitas militer juga, ada yang sebagai buat perkebunan juga ya Om Dirga ya. Ya kayak gitu aja. Jadi ya Iya, Luar biasa ya udah sampai benar-benar. perkebunan dan lain-lain Om ya. Udah berkembang sekali. Oke, nanti kita akan coba langsung belajar bagaimana enhance-nya untuk penerbangan drone pelan-pelan pastinya. Ini kan harus hati-hati juga. Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara.